Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fasalawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian online kita, yaitu pembahasan dari kitab Khudh Aqidatak Minal Quran was Sunnah Sahihah. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Tabaraka wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, sungguh sebuah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu diutusnya seorang Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul untuk membimbing umat ini, mengajarkannya, dan memberikan petunjuk jalan yang lurus agar kita selamat dari api neraka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khauf dan roja. Pada soal yang nomor 3, bisa dibuka bukunya, penulis mengatakan, hal na'budullaha khaufan wa tama'a. Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa mengharap? Kemudian beliau mengatakan, menjawab, na'am, iya. Na'budu kadzalik. Kita beribadah kepada Allah dengan demikian, yaitu rasa takut dan rasa harap. Qala ta'ala yasiful mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Di mana orang-orang yang beriman itu mereka berdoa kepada Allah. Mereka menyembah Allah dengan rasa takut dan berharap. Surat As-Sajdah. Dan beliau juga di sini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala an-nabiyyu, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Saya memohon kepada Allah surga, dan saya berlindung kepada Allah dari api neraka. Hadis sahih rawahu Abi Dawud. Kita akan jelaskan pembahasan tentang khauf dan roja. Perlu kita ketahui bahwasanya di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang rukun-rukun ibadah. Rukun ibadah harus ada 3, yaitu mahabbah, rasa cinta, kemudian khauf, rasa takut, kemudian ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan di sini rasa takut adalah Syekh Muhammad
Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan al-khaufu ad-da'ru, yaitu rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Wa huwa infial yahsulu bitawakku'i ma fihi halakun wa dararun wa adha. Jadi seseorang itu merasa takut, merasa cemas apabila mengenai dirinya sesuatu yang dapat membinasakannya, membahayakannya, maupun mengganggu dirinya. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus diiringi rasa takut, yaitu dia khawatir akan ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Dan dia khawatir, takut kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam nerakanya. Wal iyadu billah. Takut dengan api neraka. Kemudian yang dimaksud dengan ar-raja, yaitu rasa mengharap. Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan ar-raja tam'ul insan, rasa tamak, kerakusan seseorang fi amrin qaribil manal, untuk meraih sebuah harapan atau cita-cita. Artinya ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berharap mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala, dan mengharap dengan ibadah inilah menjadi sebab dia mendapatkan surganya. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa dua rukun ini, ar-raja dan khauf, merupakan sayap bagi seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sayap pada burung yang tidak bisa dipisahkan keduanya. Dan ini sekaligus bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Akidah ini sekaligus menjadi bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, seperti orang-orang sufi, di mana kelompok sufi ini beranggapan bahwasannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh adanya roja, mengharap pahala darinya. Karena kalau orang beribadah kepada Allah dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Tentu ini keliru. Karena banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwasan ibadah harus dilandasi dengan khauf dan roja, sebagaimana hadis dan ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, man abadallaha bil hubbi fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, maka dia seperti zindiq. Di antaranya zindiq itu orang-orang sufi dan yang sejenisnya. Wa man abadallaha bil khaufi fahuwal haruri. Dan sebaliknya, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa takut saja, maka dia seperti orang harur, yaitu orang-orang khawarij. Wa man abadallaha birraja'i fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap saja, maka dia seperti orang murji'ah. Wa man abadallaha bil khaufi war raja'i wal mahabbati wa fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, dengan rasa harap, rasa cinta, maka
dia adalah seorang mukmin yang sejati. Maka 3 rukun ini tidak boleh selepas bagi seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, lantas apa pengaruhnya? Pengaruh seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa harap. Ya. Asarun fil ibadah. Apa sih 2 pengaruh? 2 rukun ini pengaruhnya dalam ibadah. Bahwasannya para ulama menjelaskan rasa takut seseorang akan amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dia akan adab dari Allah tabaraka wa taala, siksa dari api neraka. Ini dapat mengantarkan seseorang untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat roja inilah yang dapat mengantarkan seseorang senantiasa berharap, menaruh harapan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana sifat orang-orang yang beriman. Mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan, mereka memberikan apa yang mereka berikan, justru hati mereka merasa cemas, merasa khawatir kepada Rabb mereka. Mereka kembali, mereka akan dikembalikan. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mereka lah orang-orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahum yashrabuna al-khamra wa yaznun wa yasrukun?" Apakah mereka itu orang-orang yang minum khamr? Apakah mereka orang-orang yang berzina? Apakah mereka orang-orang yang mencuri sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam menjawab, "La ya bintas Siddiq." Tidak demikian ya putri Abu Bakar As-Siddiq. Balhum yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka orang-orang yang sholat. Mereka orang-orang yang bersedekah. Bersamaan dengan itu, mereka khawatir akan amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi ayat ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang mengingkari bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut maupun dengan roja, seperti orang-orang sufi maupun orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah. Kemudian poin yang selanjutnya, kita akan sedikit membahas tentang khauf. Telah kita ketahui di sini definisi khauf. Ya. Kemudian kita akan pahami tentang maknanya sudah kita pahami juga. Sekarang kita pahami tentang macam-macam khauf. Macam-macam rasa takut. Khauf di sini minimal ada 3 yang dijelaskan oleh para ulama.
Yang pertama, khauful ibadah. Khauf yang sifatnya ibadah, yaitu rasa takut yang ada pada diri seseorang karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan maha kuasanya, yang mana Allah Tabaraka wa taala menghinakan kepada siapa saja yang dikehendaki dan Dia memuliakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ketika melihat kebesaran Allah Tabaraka wa taala, timbul rasa takut untuk berbuat maksiat kepadanya dan melanggar larangan-larangannya. Maka khauf ini tidak bisa dipalingkan kepada makhluk. Khauf ini hanya diberikan kepada Allah Tabaraka wa taala. Barang siapa yang memalingkan kepada makhluk, maka sungguh telah melakukan kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, khauful maksiyah. Khauf yang bentuknya bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala, yang tidak dibenarkan tentunya. Yaitu seseorang ketika hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, dia takut dimusuhi orang, takut dibuli, takut dicela, dicaci maki, sehingga dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena khawatir dan takut dicela oleh seseorang. Maka takut yang seperti itu tidak dibenarkan karena bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Dia memilih ridho manusia dengan mendatangkan murka Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu khauf tabi'i. Khauf rasa takut yang sifatnya tabiat manusia. Takut kepada binatang buas, takut kepada api yang panas, takut kepada musuh. Ini khauf yang sifatnya diperbolehkan. Karena setiap manusia wajar memiliki rasa takut. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam, di mana ketika beliau Musa alaihi salam menuju ke kota Madian dalam kondisi yang sangat takut. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Jadi Musa alaihi salam ini merasa takut ya ketika keluar dari Madian, takut dikejar-kejar oleh musuhnya itu Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ini tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Jadi intinya ada dua. Jadi khauf itu. Jadi ada yang tercela, ada yang terpuji. Adapun terpuji ketika rasa takut ini mendatangkan kepada ketaatan, menjadikan seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa taala ketika hendak melakukan maksiat. Adapun takut yang tercela ketika seseorang takut melakukan ketaatan, dia meninggalkan ketaatan dikarenakan takut kepada manusia. Baik. Kemudian tentang roja. Adapun roja juga kita akan singgung sedikit di sini. Sudah kita ketahui definisi roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala surganya, mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan bahwasanya roja ini terbagi menjadi tiga. Ada dua roja yang terpuji dan satu yang tercela. Adapun yang terpuji yaitu ketika seseorang roja berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap surganya, berharap pahalanya. Roja yang diiringi dengan amal perbuatan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, jadi seseorang ketika berharap surganya Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, harus diiringi dengan amal soleh, diiringi dengan ketaatan, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini roja yang dibenarkan. Kemudian yang kedua, di antara roja yang dibenarkan adalah yang terpuji, yaitu seseorang roja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan ampunannya. Luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Karena saking luasnya dia senantiasa meninggalkan maksiat-maksiat atau perkara-perkara yang terlarang, yaitu mengharapkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian rojak yang tercela, yaitu seseorang mengharap ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengharapkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun dia terus-menerus melakukan maksiat dan dia tidak diiringi dengan amalan-amalan saleh. Maka ini dikatakan oleh para ulama rojak yang maghrur, dia tertipu dengan harapannya sendiri. Dan ini merupakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia mengharapkan surga namun tidak diiringi dengan amal soleh, justru dia melakukan maksiat terus-menerus. Tentu ini tidak dibenarkan, karena dia tertipu dengan angan-angannya, dan ini merupakan rojak yang palsu, angan-angan yang dusta, tidak diiringi dengan angan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan bertemu perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun dalam beribadah kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk beramal soleh kalau dia ingin berharap bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Man sa'alallahal jannah salasa marrah." Barang siapa yang meminta surga kepada Allah, meminta surga, berdoa kepada Allah meminta surga 3 kali, maka qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, maka surga akan berkata, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga." Wa man istajara minan nar salasa marrah. Barang siapa yang minta perlindungan dari api neraka 3 kali, qalatin nar. Wa man istajara minan nar salasa marrat, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang memohon kepada Allah berlindung dari api neraka 3 kali, maka neraka berkata, "Ya Allah, lindungilah dia dari api neraka." Mudah-mudahan kita dijauhkan dari panasnya api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.